Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu Saudara kita mau mengawalinya dengan doa. Kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami mau dengar suara kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa dan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2022. Saat ini ya, puji Tuhan, hari demi hari boleh kita lewati dengan ucapan syukur karena Allah yang begitu baik memelihara di dalam kehidupan kita. Meskipun pandemi juga belum selesai, tetapi kita boleh merasakan bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita dengan sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan, dan juga di bulan April ini, bulan keempat, nanti akan ada hari-hari di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan, yaitu yang kita sebut Jumat Agung, dan juga kita akan memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu tema untuk firman Tuhan yang akan kita simak bersama pada saat ini, yaitu identitas anak-anak Allah. Kita akan membaca di dalam Efesus 5 ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua orang mengaku percaya kepada Kristus adalah pengikut Kristus. Tetapi tidak semua pengikut Kristus menampilkan sebagai identitas anak-anak Allah. Buktinya, mereka sudah rajin datang beribadah ke gereja, mereka sudah ikut pelayanan, tetapi mereka masih hidup di dalam kegelapan. Kegelapan di sini berbicara tentang dosa, yaitu pelanggaran akan perintah Tuhan. Tidak hidup di dalam ketaatan, masih menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi hidupnya tidak bedanya dengan orang-orang atau anak-anak yang tidak percaya kepada Kristus, tidak memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, dan juga hidupnya tidak fokus ya, padahal dia sudah sering mendengarkan firman Tuhan ya, tetapi masih saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka berpikir, mengapa harus menjalani hidup kudus sekarang-sekarang? Kan Tuhan masih lama datangnya, dan saya masih terlalu muda untuk hidup dalam kekudusan. Saya mau menikmati dulu kehidupan duniawi. Saya mau menikmati hal-hal yang mungkin nyerempet-nyerempet dengan dosa. Karena juga kita kan masih hidup di dunia. Begitu ya mereka. Kalau ditegur tentang
bagaimana harusnya dia menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita sudah tahu firman tentang dosa, tentang pelanggaran akan firman Allah, tetapi tidak melakukannya, maka tidak akan lagi ada pengorbanan Kristus di kayu salib untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Alkitab hari ini menegaskan bahwa pengikut Kristus harus menampilkan identitas yang jelas sehingga bisa dibedakan dengan anak-anak dunia. Nah, apa saja identitas anak-anak Allah? Mari kita perhatikan. Identitas anak-anak Allah adalah yaitu 1, melakukan kebenaran dan mengasihi sesama. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, firman Tuhan mengatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, jadi kalau kita menjadi anak-anak Allah, yang harus nyata di dalam kehidupan kita adalah melakukan kebenaran, suka pada kebenaran. Apakah kebenaran itu, Bapak Saudara? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Allah yang benar, yang kudus, yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kebenaran juga berbicara tentang firman-Nya. Yang suka melakukan firman Tuhan itu adalah ciri anak-anak terang atau anak-anak Allah. Jadi kalau kita suka membaca firman, mendengar firman dan melakukannya, karena firman Tuhan itu bicara tentang kebenaran dan kebenaran itu adalah Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus, maka itu adalah merupakan ciri anak-anak Allah. Dan dikatakan mengasihi sesama. Mengasihi sesama merupakan hukum kedua setelah kita mengasihi Tuhan. Sebagai hukum yang pertama ya, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapakah sesamamu? Sesama kita adalah mereka yang termasuk sesama kita adalah saudara-saudara kita seiman, bisa saudara kandung, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang di sekeliling kita yang kesusahan, yang berdosa, harus kita kasihi. Apalagi kalau kita melihat saudara, teman kita hidup di dalam dosa. Kita sebagai anak-anak terang yang sudah dibenarkan, kita harus berani menasihati, berani membawa mereka kepada jalan yang benar. Ya, bahkan musuh-musuh kita harus mengasihi. Ya, jangan membenci musuh kita, karena dia juga adalah ciptaan Tuhan. Kita bukan membenci orangnya, tapi membenci dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua, Bapak Saudaraku, identitas sebagai anak Allah, yaitu orang yang mau membawa damai bagi orang lain. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi inilah ciri-ciri anak-anak terang, anak-anak yang memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Dimanapun, kemanapun kita berada, kita harus tampil sebagai orang yang bisa membawa damai. Ya, di lingkungan, di mana misalnya? Ya di keluarga sendiri, di rumah kita. Jangan sampai
kita berada di satu rumah, tapi orang-orang yang ada di rumah itu merasa kita tidak bisa memberikan damai. Malah mungkin kita memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Di lingkungan masyarakat, kita hidup bersosial. Punya kehidupan sosial itu kehidupan yang kita dimana tidak bisa hidup tanpa orang lain. Di lingkungan masyarakat, di tetangga kanan kiri, biarlah orang merasakan kehadiran kita itu memberikan dampak yang positif. Itu artinya membawa damai, ya. Kita tidak membeda-bedakan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, berhubungan. Ya, kita juga tidak membawa atau menciptakan keributan dengan mereka. Ini artinya kita bisa memberikan kedamaian. Kita bisa memancarkan kasih, menyalurkan kasih Allah atas kehidupan mereka. Karena kalau di mana kita bisa hidup rukun, akan tercipta kedamaian. Kalau kita saling mengasihi, memperhatikan, ada kepedulian, disitulah ada damai sejahtera yang bisa dirasakan di lingkungan kita, di tempat di mana kita kerja, di tempat di mana kita melayani. Nah, mari kita sekarang ini bisa melihat dalam kehidupan kita, apakah sudah kita membawa damai atau berdampak atas orang-orang lain di dalam setiap tindakan, mulai perkataan dan kehadiran kita. Tuhan mau kita bisa membawa damai, memberikan damai kepada orang lain, ya. Bukan kita datang ke tempat di lingkungan di mana kita ada, di tempat pekerjaan, dalam pelayanan kita selalu bikin kisruh. Ya, orang lain katakan ini si troublemaker. Ya, pembuat masalah. Jangan sampai itu terjadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ketiga adalah hidupnya berbuah pertobatan dan berbuah roh. Ya, inilah ciri-ciri anak-anak Allah. Identitas sebagai anak-anak terang harus hidup di dalam pertobatan. Artinya kita sudah hidup dalam kebenaran tadi. Kita sudah memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita sudah tinggalkan kehidupan yang lama, ya, dan yang baru itu sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Apa yang dulu kita lakukan yang jahat di mata Tuhan, yang tidak berkenan, sudah tidak ada lagi ada di dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, yang merugikan orang lain, yang meresahkan orang lain, yang tidak membawa sukacita bagi orang lain, sudah tidak ada lagi karena sudah hidup di dalam pertobatan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu Saudara. Sungguh benar-benar kita meninggalkan hal-hal kehidupan yang lama, kehidupan dalam daging, kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berbuah roh. Seringkali saya menyampaikan bahwa sebagai orang-orang yang bertobat itu pasti akan memiliki buah roh di dalam kehidupannya. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ya, dan ada kelemah lembutan, kesetiaan, terus sampai kepada penguasaan diri. Kalau kita dikatakan anak-anak terang, tapi kita tidak ada penguasaan diri. Salah satu contoh misalnya kita sedang mengendarai mobil, ya,
Mungkin kita yang sedang naik motor disalip oleh mobil di samping kita dan kemudian jalanan itu kotor, becek, sehingga menyemprotkan air dan mengenai kita. Ya, kalau kita nggak ada penguasaan diri, pasti kita bisa mengejar dan kita marah-marah. Ya, nah, kita pasti emosi. Tetapi sebagai anak Tuhan ya, yang memiliki identitas anak-anak Allah itu, dia akan dengan sabar, ada penguasaan diri, dan mungkin berpikir ya sudahlah, mungkin dia sedang buru-buru dan tidak sengaja untuk melakukan seperti itu. Ya, ini namanya bisa menguasai diri. Ya, di dalam Lukas 3 ayat 8 di sana dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatannya. Yang sesuai dengan pertobatannya itu tadi, ada buah-buah roh di dalam hidupnya. Nah, kalau sudah bertobat, lahir baru, hasilnya memiliki karakter Kristus. Ada kasih, ada pengampunan. Ya. Kalau sudah memiliki karakter Kristus, dia bisa mengampuni orang lain. Ya. Banyak orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan saudaranya, temannya, ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, karena merasa dulu disakiti, tersinggung, mendapat perlakuan yang tidak adil, sulit untuk mengampuni. Jadi masih menyimpan di hatinya, akhirnya timbul akar kepahitan. Ya. Ini bukan ciri-ciri anak-anak terang, bukan ciri-ciri anak-anak Allah yang memiliki identitas anak-anak Allah. Kalau kita sudah di dalam Tuhan sungguh-sungguh, sudah bertobat, bahwa pertobatan itu tadi, maka ada kasih yang mau mengampuni. Dia akan rendah hati mengikuti keteladanan Kristus, memiliki perangai yang lemah lembut, tidak lagi kasar, tidak lagi jahat, tidak lagi suka merugikan orang lain atau membuat orang lain menjadi terluka atau merasa dirugikan. Bapak Ibu Saudara, yang keempat yaitu menjadi pelaku firman. Ciri-ciri atau identitas anak-anak Allah yang keempat itu menjadi pelaku firman. 1 Yohanes 5 ayat 2, firman Tuhan demikian, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Anak-anak Allah bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Ya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Kalau firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir, ya jangan kita khawatir. Sebagai anak Tuhan kita sudah tahu bahwa firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, karena Tuhan itu Allah yang peduli, yang menolong, yang menyelesaikan persoalan, yang mendengar doa kita dan mengabulkan. Tetapi masih saja khawatir. Ini menunjukkan ketidaksungguh-sungguhannya di dalam Tuhan. Ya, masih tidak mempercayai akan firman Tuhan. Berarti tidak melakukan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biarlah saat ini kita bukan saja menjadi orang-orang yang rajin membaca Alkitab, mungkin karena
kita diperintahkan untuk menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dalam 1 tahun, lalu kita baca, kita ngebut. Tetapi Tuhan mau kita itu menjadi pelaku, ya. Kalau firman Tuhan katakan jangan khawatir, ya kita nggak usah khawatir. Firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca berbunyi tentang bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kasih karunia-Nya. Itu akan terjadi, Bapak Saudara. Jadi tidak perlu lagi kita khawatir tentang apa yang hendak kita makan, yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai, karena Tuhan pasti mencukupi. Karena Dia Allah yang menciptakan kita, pastinya Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana bila tidak memiliki identitas sebagai anak Allah? Ya, jadi kita sudah mendengar bagaimana kita harus menjadi anak-anak Allah yang memiliki identitas sebagai anak-anak terang. Nah, ada konsekuensi. Kalau kita tidak memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, di dalam Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kemudian kita dengar lagi di dalam Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, jadi ada hukuman yang akan diterima. Ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Dikatakan tadi di dalam Wahyu 3:16 bahwa aku akan memuntahkan engkau. Artinya Tuhan tidak berkenan, Tuhan membuang kita. Ya. Kalau Tuhan dan dikatakan aku tidak mengenal engkau. Walaupun kita berseru, Tuhan, Tuhan ini aku. Aku hambamu yang setia datang beribadah, yang rajin baca firman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan katakan tidak mengenal? Kenapa Bapak Saudara? Ya karena kita tidak memiliki identitas tadi. Bukan menjadi pelaku firman, tidak mengasihi Tuhan dan sesama. Ya. Kemudian kita masih hidup di dalam dosa. Tidak memiliki buah pertobatan dan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita tidak anggap remeh firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Mari perbaiki hidup kita. Kita mulai tinggalkan segala hal-hal yang membawa kita nanti akhirnya ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan tidak kenal. Sehingga apa yang diimpikan, yang kita rindukan tentang surga itu tidak menjadi milik kita. Satu ayat penutup Bapak Saudara di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 dikatakan, karena kamu semua itu bicara tentang kita anak-anak Tuhan. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang-orang kegelapan. Tadi dari awal saya katakan bahwa anak siang, anak terang itu bicara tentang orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran. Dan orang malam atau orang-orang kegelapan itu orang yang masih hidup di dalam dosa. Jangan mengaku sudah jadi anak Tuhan tetapi masih suka membenci. Tidak suka memberi alias pelit. Tidak suka mengampuni. Malah menyimpan kesalahan dosa orang lain. Dendam dan sebagainya.
masih suka amarah, emosinya tidak terkontrol, ya. Jadi sedikit-sedikit emosi, marah-marah dan sebagainya, dan masih suka dengan berhala, ya Bapak Saudara. Di zaman sekarang ini sepertinya nggak mungkin ya orang mau menyembah berhala, kan sudah banyak dengar firman dan ilmu pengetahuan sudah sangat menjelaskan apa itu berhala. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang suka dengan berhala. Berhala tidak saja berbicara tentang patung, tentang pohon-pohon besar yang disembah, patung buatan manusia yang disimpan di rumah dan dianggap itu sebagai penolongnya. Mungkin berhala yang tidak kelihatan bisa berupa apa, Bapak Saudara? Yaitu segala sesuatu yang kita tempatkan antara kita dengan Allah, kita dengan Tuhan, itu juga berhala. Salah satu contoh apa itu? Tentang hobi, ya. Banyak orang melupakan datang beribadah kepada Tuhan demi hobi, ya. Hobinya mancing, hobinya nonton bola karena pas waktu itu adanya hari Minggu. Jadi dia lebih mengutamakan apa yang namanya hobinya tadi. Ini juga merupakan berhala. Apalagi berhala. Misalnya anak itu bisa jadi berhala, Bapak Saudara. Ya, nggak mau pergi ibadah karena anak, ya. Padahal kita bisa ajak anak itu sama-sama beribadah. Mungkin alasannya, wah nanti kalau saya bawa anak saya tidak bisa tutup mata kalau saya berdoa, nanti mata saya mengawasi. Memang sudah di Alkitab nggak ada tertulis bahwa kalau kita berdoa itu harus tertutup, matanya harus tertutup. Yang penting konsentrasi kita, ya. Jangan jadikan anak itu menjadi berhala. Nggak bisa ibadah alasannya anak. Padahal anak bisa diajak. Ya mungkin agak sedikit rewel, berisik. Tapi nanti lama-lama anak-anak itu juga akan terlatih. Karena mereka juga adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita harus mengikuti keteladanannya. Ya, kita harus memiliki karakter Kristus, memiliki kasih, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pastikan bahwa hidup kita itu memiliki identitas yang serupa dengan Allah, sehingga dapat dibedakan dengan jelas mana anak-anak Allah dan mana anak-anak dunia, anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kiranya memberkati kita semua dan kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan indah ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh mengerti posisi hidup kami, Tuhan. Apakah kami sudah menjadi anak-anak dengan memiliki identitas sebagai anak Allah, atau masih kami hidup menjadi anak-anak dunia ini yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau melakukan firman-Mu
yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Allah Roh Kudus, tolonglah kami Bapa, agar kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu, dan firman-Mu lah yang akan menuntun kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa menjadi anak-anak yang memiliki identitas Allah. Terima kasih Bapa, kami sudah dengar firman Tuhan dan kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.